kita dulu kenapa perintah untuk kita semua. Jadi ini berdasarkan dari pendapat para nasabah, itu adalah ada beberapa pendapat dari nasabah yang menginginkan memang ada asuransi jiwa syariah yang simpel dan terjangkau. Dan yang kedua, asuransi yang investasi dan ada beberapa yang hanya menginginkan untuk dana waris seperti itu. Nah, dan ini juga ada beberapa pendapat tentang dari tenaga pemasar kenapa Prucinta ini hadir, yaitu memaksimalkan uang pertanggungan ataupun santunan kematian yang terjangkau dijelaskan kepada nasabah. Dan konsepnya tradisional. Nah, terus terang ini juga pengalaman saya sebelumnya. Saya kan ikut Prudential dengan ambil yang produk unit link. Nah, sebelum Prucinta ini hadir, saya sempat berpikir kenapa kok nggak ada asuransi tradisional yang seperti di tempat lain itu ada, yang intinya dia pembayarannya itu cukup hanya 5 tahun ataukah 10 tahun udah stop berhenti. Nah, kalau yang konsep unit link itu yang ada investasi itu kan berkelanjutan, kita tetap untuk apa namanya membayar biaya asuransinya. Nah, kalau yang tradisional ini dia hanya cukup sesuai dengan jangka waktu pembayarannya. Nah, jadi dengan itu dengan apa namanya pendapat-pendapat dari tenaga pemasar ataupun dari para nasabah, maka keluarlah program Prucinta ini. Nah, kenapa Prucinta hadir? Karena secara kita ketahui bersama bahwa cinta itu akan selamanya tetap ada, tapi kita tidak. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita untuk menyiapkan yang terbaik buat keluarga? Jadi salah satunya dengan memiliki program dengan memiliki program Prucinta ini. Karena dipastikan cinta kita selamanya ada buat keluarga. Nah, jadi ini keunggulan dari Prucinta. Prucinta ini hanya memberikan santunan meninggal, dan yang kedua pembayaran kontribusinya cukup hanya 10 tahun dan perlindungannya 20 tahun. Dan total santunan tutup usia karena kecelakaan dibayarkan sebesar 300%. Dan santunan tutup usia diakibatkan karena kecelakaan yang waktunya di saat bulan Ramadan, 2 minggu setelah Lebaran akan dibayarkan 400%. Dan di sini juga ada manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai. Yang keenam, perpanjangan masa kepesertaan tanpa Anda ulang. Yang ketujuh, memberikan surplus underwriting. Yang kedelapan, memiliki tabel medical terpisah. Ini apa namanya, simple. Jadi poin pentingnya dari keunggulan Prucinta itu adalah waktu singkat hanya 10 tahun dan masa perlindungannya 20 tahun. Berikan usia 300% karena kecelakaan, dan apabila tutup usia karena kecelakaan di bulan Ramadan dapatkan 400, akan mendapatkan surplus surplus sharing, artinya kalau misalnya nasabah tidak terjadi risiko di setiap tahunnya itu, maka dia akan mendapatkan surplus underwriting, surplus sharing.
Dan ini memiliki tabel terpisah dengan program-program yang lain yang ada di Prudential, seperti unit link dia memiliki tabel tersendiri, dan Prucinta juga memiliki tabel tersendiri untuk medikalnya. Nah, Prucinta ini adalah santunan asuransi. Apabila nasabah meninggal karena kecelakaan, maka dia akan mendapatkan 300% plus nilai tunai. Dan apabila tutup usia yang diakibatkan karena kecelakaan selama bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan 400% plus nilai tunai. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga maksimum untuk uang pertanggungan kecelakaan untuk usia di bawah 17 tahun, maka itu maksimalnya adalah 4 miliar. Dan untuk usia di atas 17 tahun, maka santunan UP meninggalnya itu 7 miliar. Dan ini berlaku sampai usia 70 tahun untuk meninggal karena kecelakaan. Sampai di sini sudah jelas? Sudah. Halo? Sudah. Lanjut, Bude. Lanjut dulu, Bude. Siap. Nah, di sini ada keuntungan pembayaran kontribusi secara tahunan. Di sini kalau misalnya nasabah membayar tahunan, maka dia cukup hanya membayar 11 bulan. Dan untuk yang 6 bulan, ini contoh premi yang 1 juta ya. Ini contoh premi yang 1 juta. Jadi kalau ngambil yang tahunan, maka dia cukup hanya membayar 11 bulan saja. Dan kalau untuk yang 6 bulan, maka dia akan membayar 5,7. Artinya di sini 5.700.000, kalau untuk yang tahunan 11 juta, yang 6 bulannya 5,7 juta, terus yang 3 bulan 2,9 juta, dan yang bulanannya itu 1 juta. Nah, di sini untuk komisi tenaga pemasar, yaitu komisi tahun pertama untuk yang tahunan itu 30%, komisi tahun kedua itu 20%, dan untuk pembayaran yang non tahunan, jadi komisi tahun pertamanya itu 25%, dan tahun keduanya 15%. Dari kontribusi Prucinta. Nah, Prucinta ini kontribusinya dibagi dua, yang untuk ke pengelolanya, yaitu kita sebutnya ujrah. Ujrah ini adalah untuk dana pengelola, yaitu di dalamnya ada berisikan tentang biaya administrasi, biaya untuk pemasaran, dan ini juga ada nilai tunainya. Nah, jadi kontribusi masuk ke dana tabaru. Jadi dari dana tabaru ini akan membayarkan ketika ada salah satu peserta yang mengalami musibah meninggal dunia, maka dari dana tabaru ini akan diambilkan untuk membayar biaya untuk membayar asuransinya. Dan surplus underwriting jika ada. Plus juga nilai tunai ya, pada saat tutup usia, maka dia akan dibayarkan dari dana tabarunya sesuai dengan nominal uang pertanggungan jiwa plus nilai tunai. Jadi di sini konsepnya dana tabaru ini adalah ibaratnya kalau kita di Bali ini kayak uang suku duka. Jadi uang suka duka itu dikumpulkan dari semua peserta, suku duka, terus akhirnya kalau misalnya ada salah satu peserta yang meninggal dunia, maka dari dana suka duka inilah yang akan dipakai untuk membayarkan
santunan asuransi kepada peserta. Nah, ini adalah porsi ujrah dan nilai tunai Prucinta. Jadi tahun pertama dari kontribusi premi yang masuk itu 70 pertamanya 75% yang masuk ke biaya ujrah dan 8% yang masuk ke nilai tunai. Jadi dari premi kontribusi yang masuk itu akan dibagi dua. Jadi ke biaya ujrahnya itu 75% tahun pertama dan 8% untuk ke nilai tunai. Jadi untuk porsi nilai tunai semakin bertambah sampai usia 10 tahun itu jadi maksimalnya dia 17%. Dan biaya ujrahnya juga semakin meningkat maka dia akan turun. Jadi sampai 66%. Nah, ini adalah pembagian surplus underwriting Prucinta. Jadi pembagian surplus underwriting-nya itu adalah 80% akan dibagikan ke pemegang polis dan 80%-nya dibagikan ke pemegang polis, akan ditransfer ke pemegang polis. Makanya pada saat pengajuan itu nasabah juga dimintakan nomor rekening yang akan ditransfer ketika akan mendapatkan surplus underwriting ini. Dan 10%-nya akan masuk ke dana tabaru dan 10%-nya dibagikan ke perusahaan. Nah, ini contoh ilustrasi Prucinta. Pria 30 tahun dan tidak merokok. Jadi ini pembayaran tahunannya adalah 8.736. Jadi selama 10 tahun itu adalah 87.360. Nah, kalau misalnya nasabah nih panjang umur, sehat sampai usia 20, maka dia total dari nilai tunainya itu adalah 87.360. Jadi nilai tunai ini kalau misalnya nasabah berhenti di 10 tahun, maka dia hanya akan mendapatkan porsi yang ada di nilai tunai, yaitu 17.472. Kalau misalnya berlanjut sampai usia 20, maka nilai investasinya adalah sejumlah 87.360. Nah, ini special benefit jika nasabah memanfaatkan campaign dari Prucinta, dia akan mendapatkan tambahan 10% apabila yang pertama pada saat pengajuan mengajukan dengan e-polisi, yang kedua dilakukan yang pertama e-submission melalui elektronik ya, yang kedua e-polisi, yang ketiga menggunakan transaksi statementnya melalui email, yang keempat auto debit, dan yang kelima adalah tidak pernah lapse. Jadi kalau misalnya sudah memenuhi dari 5 ini, maka nasabah berhak untuk mendapatkan 10% dari total nilai tunai yang didapatkan. Nah, ini contoh perhitungan terpisahnya. Jadi usia 1 sampai 15 itu non-medical ya. Jadi teman-teman nanti bisa dicek ya di materinya ini saya akan kirimkan. Ini laporan
medikalnya. Nah, ini ada contoh kasus dari manfaat klaim meninggal karena kecelakaan. Pak Edi usia 40 tahun, tidak merokok, uang pertanggungan asuransi jiwanya 500 juta. Nah, dia meninggal karena kecelakaan, maka santunan tutup usia karena kecelakaan itu adalah 1 M. Jadi total yang didapatkan itu sebesar 1,5 M plus nilai tunai. Dan polis akan berakhir ya. Nah, ini contoh yang pertama dan ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah perlindungannya 3 M. Jadi sama meninggal karena kecelakaan selama mudik sampai balik lebaran, maka manfaat dasarnya adalah 3 M, terus tambahan meninggal kecelakaan di Ramadan 300%. Jadinya 7 M. Nah, kenapa? Kalau asuransi dasarnya 3 M dikalikan 300%, maka itu hasilnya 9 M. Karena maksimal total pertanggungan untuk tutup usia karena kecelakaan adalah sebesar 7 M untuk umur di atas 17 tahun, maka hanya 7 M yang akan dibayarkan oleh Prudential ketika nasabah mengalami tutup usia karena kecelakaan plus dengan manfaat dasarnya 3 M. Jadi total yang didapatkan adalah 10 M plus nilai tunai. Nah, ini ilustrasi untuk perpanjangan. Jadi usia 30 tahun, maka berakhir di usia 50 tahun. Nah, jadi nasabah bisa dia melakukan untuk perpanjangan sampai dengan maksimal umur di 70 tahun, maksimal umur bisa perpanjangan itu di umur 70 tahun, dan berakhirnya di usia 90 tahun. Nah, ini contoh perpanjangan kedua, ini usia 35 tahun, terus masa berakhirnya sampai usia 55. Sampai usia 55, maka nasabah hanya bisa melakukan perpanjangan hanya sekali sampai usia di 75 tahun, karena maksimal perpanjangan itu sampai usia di 70 tahun. Jadi nasabah tidak bisa melanjutkan sampai usia 99, jadi hanya sampai di usia 75. Jadi ini adalah dua contoh yang berbeda ya. Kalau yang di atas itu adalah usianya 30, yang di bawah usianya 35. Nah, ini adalah ketentuan umum dari Prucinta. Jadi usia masuknya 1 sampai usia 60 tahun, ulang tahun berikutnya. Jadi 1 sampai usia 59. Polis, untuk pemegang polis, itu adalah di usia 21 tahun ataupun usia 18 tahun jika sudah menikah. Usia perpanjangan maksimal sampai usia 70 tahun. Masa kepesertaan polis adalah 20 tahun dan kontribusinya minimal 300.000 per bulan. Santunan asuransi jiwa minimal 20 juta. Jadi pembayaran kontribusi ada yang berkala 3 bulan, 6 bulan, bulanan, ataukah tahunan. Jadi pembayarannya hanya 10 tahun
Dan ini ada free look. Free look itu adalah 14 hari sejak polis diterima. Dan masa grace period itu adalah masa 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya. Jadi grace periodnya ini adalah sehari sebelum jatuh tempo untuk bulan berikutnya. Jadi ini ketentuan surplus underwriting, jadi dihitung setiap akhir tahun kalender, dibagikan setiap tanggal 30 April setiap tahunnya, dibagikan kepada pemegang polis yang berhak untuk mendapatkan. Pembagian surplus selling underwriting berikut adalah 80% dibagikan pemegang polis, dan 10%-nya akan dibagikan ke dana tabaru, dan 10%-nya dibagikan ke perusahaan. Nah, persyaratan lainnya adalah tidak ada klaim selama 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun tidak ada klaim, maka dia berhak mendapatkan surplus underwriting. Polis minimal 1 tahun sejak diterbitkan, dan iuran tabaru dibayar penuh per tanggal 31 Desember, dan dipastikan polis masih dalam keadaan aktif pada saat pembagian surplus underwriting. Nah, ketentuan perubahan polis yang diperbolehkan adalah mengubah frekuensi pembayaran. Jadi frekuensi pembayaran dari bulanan mau dirubah ke 3 bulan atau 6 bulan atau kas tahun itu diperbolehkan. Dan ini yang tidak diperbolehkan adalah menaikkan ataupun menurunkan manfaat santunan asuransinya. Penarikan nilai kontribusi dibayar di muka, top up, ataupun pinjaman polis. Dan ini adalah ketentuan surrender. Jika surrender akan dibayarkan dari dana nilai tunai. Jadi berapa nilai tunai yang ada nilai tunainya. Perhitungan nilai tunai pada tabel nilai tunai yang sesuai dengan polis. Jika pemegang polis mengajukan surrender dalam tahun berjalan, bukan akhir tahun polis, maka nilai tunai akan dibayarkan mengikuti perhitungan secara proporsional pada nilai tunai. Nah, di sini ada perhitungan nilai tunai dalam ilustrasi berdasarkan polis standar. Jika polis substandar, tambahan premi substandar tidak diperhitungkan dalam nilai tunai. Nah, Perucinta juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai wakaf. Jadi wakaf istilahnya sebagai waris ya, salah satu bentuk waris. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tabel dari Perucinta. Ini uang pertanggungan 500 juta. Ini usia untuk yang 20 tahun. Maka pembayaran ini adalah 305. Ini contoh pria yang bukan perokok, jadi kelas pekerjaannya kelas nomor 1. Jadi maka pembayaran preminya 356.000 dan manfaat asuransinya adalah 500 juta. Jadi pada saat nasabah tutup usia sebelum usia 20 tahun, maka dia akan mendapatkan uang santunan 500 juta. Nah, apabila nasabah tutup usia ke-20, maka premi yang akan dibayarkan 100% plus 10% kepada nasabah.
Dan apabila tutup usia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun akan dibayarkan sebesar 300%. Dan apabila tutup usia karena kecelakaan pada saat bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan 400%. Dan yang kelima akan mendapatkan surplus nilai tunai setiap tahun apabila tidak. Baik, sekian materi dari Prucinta. Oke, langsung teman-teman. Nah, dari yang dipaparkan oleh Kakak Dewi Rantini, ya hari ini sebagai mentor. Ya teman-teman, Baik, kalau teman-teman penjelasannya kira-kira mana nih yang ini? Ya, dipersilakan. Jadi Prucinta itu Mungkin dari Kak Bagus. Ya. Ya, silakan Kakak Wirantini, Kak. Saya ada nanya, suaranya Pak Putri putus-putus. Halo, Bu Dewin. Iya. Iya, Bu Widi. Sinyalnya agak kurang bagus. Kedengeran ya? Suaranya tidak kedengeran. Ya, Kakak Widi bisa diulangi sekali lagi. Halo. Ya. Ya, Kakak Widi bisa diulangi sekali lagi, Kak. Iya. Saya chat ya. Oh ya, Kak, via chat aja ya. Ya, suaranya putus-putus. Kakak Wirantini, kalau Yap. nasabah tidak bisa bayar di tahun ke apa? Ke-8. Ya, kalau nasabah tidak bisa bayar di tahun ke-8, uangnya bisa diambil ya, kalau bisa berapa? Itu dari Kakak Widi. Silakan, Oke. Kak Wirantini. Ya, jadi Kak Widi, kalau misalnya nasabah mau berhenti di tahun ke-8, maka dia hanya akan mendapatkan berapa nilai investasi yang tertera di dalam polis tersebut gitu loh. Jadi pada saat kita pengajuan kan kita dapat polis nih. Nah, di situ sudah ada rinciannya tersendiri Kak Widi. Jadi di situ udah kelihatan kalau misalnya tahun pertama dia berhenti, misalnya berapa nilai tunainya, dia sudah ada di situ. Jadi kita ikuti panduan yang ada di buku polis tersebut. Halo? Halo? Ya, Kakak Widi gimana Kak Widi? Dari pernyataannya Kak Wirantini apakah sudah? Ya, silakan Kak Widi. Boleh dikonfirmasi? Saya coba share lagi ya. Kak Widinya jauh di Singaraja, suaranya hilang-hilang. Nah, Kak Widi, ini contohnya Kak Widi. Ini ada contoh nih nasabah bayar tahunan 8.736. Jadi kalau misalnya nasabah berhenti di tahun ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalnya nasabah berhenti di tahun ke-8, maka dia hanya mendapatkan 11. Kak Widi. Ya, jelas Bu Dewin. Ya. Sudah jelas ya. Jadi bukan senilai premi yang dia setorkan, Bu. Jadi dia hanya akan mendapatkan sebesar nilai investasi yang tertera di setiap tahunnya. Jadi ini contohnya di tahun ke-8 dia tertera sebesar 481.
jelas Bu Dewin. Terima kasih. Sudah jelas Kak Widi ya? Ya, jelas-jelas. Ya, sudah dijelas katanya Kak Wirantini. Wah, terima kasih ya Kak Wirantini. Kemudian ini dari Kak Komang Sutarmaja. Boleh bayar kontribusi sekaligus 10 tahun ya Kakak Dewin. Kalau selesai kontrak, apakah dapat nilai tunai juga selain pengembalian seluruh kontribusi yang dibayarkan? Silakan. Nah, untuk Purcinta ini tidak bisa dibayarkan sekaligus, jadi bertahap setiap tahun ataukah sesuai dengan frekuensi pembayaran, dan nasabah akan mendapatkan tambahan 10% sesuai dengan program campaign tadi, yaitu melakukan melalui ESPAJ, terus e-statement polis, debit rekening, dan dipastikan tidak pernah lapse. Jadi nasabah akan mendapatkan nilai tunai tambahan sebesar 10%. Oke, gimana Kakak Komang? Boleh ditanggapi? Ini ya pengembalian aja dapatnya. Nilai tunai sama dua-duanya nggak dapat tuh. Gimana? Dapat dua-duanya pengembalian premi 10 tahun dan nilai tunainya. Oke. Bisa diulangi lagi Kak Komang? Kalau 20 tahun selesai kontrak, dapatnya itu nilai tunai plus kontribusi yang dibayarkan 10 tahun apa enggak? Iya. Dua-duanya dapat. Jadi yang di 20 tahunnya itu yang dibayarkan sebesar premi yang disetorkan, tidak dapat nilai. Tidak dapat tambahan nilai tunai. Oh, salah satu nilai tunainya aja ya? Ya, artinya kalau misalnya di 20 tahunnya itu dia hanya mendapatkan sebesar premi yang disetor selama 10 tahun itu. Oke, sudah paham. Jadi manfaat nilai investasi itu akan dibayarkan apabila terjadi tutup usia plus nilai investasi. Tapi pada saat tutup kontrak 20 tahun, jadi hanya premi yang disetorkan selama 10 tahun itu yang akan dikembalikan kepada nasabah. Kira-kira gimana Kak Komang? Iya, ya. Sama dengan nilai tunai ya. Jadi kan kontribusi itu sama dengan sebesar nilai tunai tahun ke-20. Cuman kalau dia debit rekening plus 10% gitu. Yang lain paham ya? Gimana teman-teman yang lain bisa dipahami maksud dari pernyataan dari Kak Komang dan juga penjelasan dari Kakak Wirantini? Boleh di chat ya. Kalau paham katakan paham. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan lagi ya. Izin bertanya. Oke. Iya, silakan Kak Happy. Saya Kakak Dewin mau nanya, grace period atau masa leluasa pembayaran preminya berapa lama ya Kak ya untuk Purcinta? 1 hari sebelum jatuh tempo berikutnya. Misalnya nih, PGB berarti ya, sama kayak PGB ya? Sama. Misalnya jatuh temponya Mbak Happy, misalnya hari ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan Juli, jatuh tempo. Nah, grace periodnya itu adalah 1 hari sebelum jatuh tempo berikutnya. Jadi kalau misalnya berarti di akhir bulan, jadinya akhir bulan Juli ini harus bayar untuk yang bulan Juli gitu loh. Karena kan untuk next-nya itu kan tanggal 1. Tanggal 1 Agustus kan? Jadi sehari sebelum jatuh. Ya, siap. Makasih. Udah, makasih ya. Ada pertanyaan? Kemudian ada pertanyaan lagi dari Emi Febriani. Kak Dewin, boleh nggak merubah frekuensi pembayaran? Contohnya di awal bayar per bulan, lalu nantinya akan berubah jadi per 3 bulanan kayak gitu. Boleh nggak Kak? Bisa dirubah.
Hanya itu yang diperbolehkan, bisa dirubah. Jadi frekuensi pembayaran bisa dirubah dari 1 bulan ke 3 bulan, 6 bulan, ataukah setahun. Ya, Kak Emi gimana? Oke ya? Ini bisa. Yes, okay. Oh yes, oke. Ya. Aduh, merdu sekali suaranya Kak Emi ini. Boleh dong lihat wajahnya? Lihat wajahnya cuma fotonya aja. Tadi Coba udah dong. kan ya. Coba bentar. Iya, dibuka Oke. videonya terus. Belum Oh, mandi, malu. Jadi ini malu. Iya, Kak Emi. Thank you, Kak Emi. Nggak apa-apa. Oke, paham, Kak. Oke. Nah, Kak Wirantini, ada lagi materinya? Sudah tidak ada. Jadi Oke. saya ingin nanya nih sama Oh iya, Kak salah Wirantini. satu peserta di sini. Yap. Ya, Kak Wirantini. Boleh Kak Wirantini? Kak Wirantini kan pakai share screen dari handphone atau tablet nih? Dari handphone. Dari handphone ya, Kak? Saya bolak-balik. Oh iya. Nanti kalau misalnya dari teman-teman nih yang mau buat apa namanya kayak Perucinta ya, kemarin sih memang udah kita buat ya. Tapi kalau misalnya mau dituntun lagi untuk yang Perucinta, Kak Wirantini bisa dari share-nya itu ya, share screen, langsung Kak Wirantini buka Proofforce-nya dari handphone, itu langsung akan muncul kok di ininya, di Zoom-nya. Kalau misalnya nanti mau dipraktekin kayak gitu ya, kalau masih ada waktu ya. Untuk boleh. pembuatan ilustrasinya. Ya, oke. Lanjut Kak Wirantini, tadi apa yang mau disampaikan Kak? Nah, saya mau nanya nih sama salah satu peserta, atau semua peserta deh. Jadi Perucinta bertanya nih, kira-kira kalau misalnya nih terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kira-kira apa yang bisa kita kasih ke keluarga? Polis. Kasih uang bekal. Warisan. Boleh. Yang lain, warisan. Uang bekal. Boleh dicek juga. Kasih uang banyak. Oke. Ada nggak yang terpikir di sini apa namanya tidak ngasih sesuatu sama keluarga? Nggak ada. Semuanya pasti ya? Iya. Yes. Nah, apakah semua ini sudah punya Perucinta? Saya sudah. Proses. Saya sudah. Proses. Sudah. Siap. Oke. Baik. Sudah tambah. Boleh di chat ya kalau yang udah boleh di ya, siapa yang udah ya. Karena saya yakin di sini ada beberapa yang belum punya kayaknya. Jadi semoga dengan apa namanya training hari ini bisa membukakan semua peserta untuk bisa menambah uang pertanggungan lagi, ataukah bagi yang belum punya jadi disegerakan untuk memiliki yang namanya Perucinta. Baik Kak Putri. Oke. Nah, ya, Kak Wirantini deskriptor atau apa ya, kayak tutorialnya gitu ya. Gimana kalau kita percakapan untuk masuk ke Perucinta? Atau skrip presentasi lah ala Kakak Wirantini yang biasanya Kakak lakukan untuk presentasi Perucinta. Boleh ya, Kak ya? Yang sehari-hari Kakak pakai. Iya, boleh. Jadi saya boleh minta volunteer satu?
Siap, Bunda. Boleh, Sekarang Kakak. role play. Ayo, Kakak. Ya, Kakak pilih ya, Kak. Siapa dari teman-teman yang di sini yang Kakak mau ajak? Silakan. Yang baru aja, Kak. Baru, siapa? Oke, Emi dah, Emi. Yes. Mbak Emi. Ya, Kak. Halo, Kak Emi. Halo. Halo. Iya. Halo, Kak. Apa kabar? Baik. Kita sudah, ini ceritanya kita sudah kenal apa belum kenal nih Mbak Putri ini? Boleh. Anggap aja udah kenal. Boleh ya? Anggap aja udah kenal ya. Oke. Halo Mbak Emi. Halo. Ya Mbak Emi. Mbak Emi kerja? Iya. Kerja. Kerja. Mbak Emi, apa sih tujuannya kerja? Tujuan bekerja? Tujuan bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga. Oke. Ya. Ini boleh tahu ya kira-kira berapa keperluan biaya hidupnya Mbak Emi? Untuk sebulan, satu keluarga 7 juta ya. 7 juta. Uh-uh. Jadi kalau boleh tahu apa aja isi keranjang batunya Mbak Hemi nih? Keranjang. Saya hidup ibaratkan keranjang ya, sebuah keranjang yang isi batu-batunya itu. Okay. Nah, kira-kira berapa aja isinya? Isinya ada biaya sekolah anak, ada listrik, air, pokoknya untuk kebutuhan rumah ya. Listrik, air, terus daily need kayak makanan, seperti itu, grocery, terus ada hutang juga. Hutang kredit ya, kredit lah. Ya, itu sih kira-kira. Siapa yang menanggung biaya yang ada di tunjangan ini? Biaya bulanan siapa? Ya, bersama dengan suami. Mbak Emi. Bersama dengan suami berarti dua yang. Ya. Iya, dua bersama suami. Nah, kira-kira pernah terpikir, jadi itu biaya sebulannya itu kan 7 juta ya. Pernah nggak kalau misalnya terjadi risiko yang kita tidak inginkan terjadi kepada si pencari nafkah? Nah, saya anggapkan ini pencari nafkahnya adalah suami ya. Jadi kalau misalnya terjadi risiko yang tidak diinginkan terjadi sama si pencari nafkah, kira-kira Mbak Emi sudah siap nggak dengan kehilangan 7 juta ini? Siap. Iya. Nggak siap. Kalau boleh tahu, kira-kira Mbak Emi apakah ada perencanaan yang lain untuk mempersiapkan? Belum ada. Belum ada. Oke. Jadi menurut Mbak, apakah sebuah masalah kalau misalnya terjadi ya pada semua juga? Masalah banget. Masalah banget. Untuk itu, ya, boleh kira saya sharing Mbak ya. Ini kebetulan ada Prucinta. Prucinta ini adalah program terbarunya dari Prudential. Iya. Nah, silakan. Oke. Adalah untuk mempersiapkan kalau misalnya. Sorry Kak, kalau kayak gitu kayak gampang banget ya. Coba saya rubah karakter saya jadi antagonis gitu, coba.
kadang-kadang yang lebih susah kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita ketemu orang mau apa-apa udah nolak, kalau itu kan gampang banget ya. Kalau misalnya saya bilang, oh enggak deh, enggak dulu deh, kayaknya kalau kayak gitu gimana ya Kak? Itu kayaknya lebih susah. Iya, boleh. Ya, coba saya ulang ya. Jadi ketika tadi, boleh saya sharing, Ya. perlu berapa lama ya kira-kira untuk sharing itu? Hanya 5 menit aja Mbak, nggak lama-lama, hanya 5 menit. Oke, 5 menit. Ini produk Kira-kira ya, nawarin produk ya? Mbak. Ya, jadi di sini saya mau hanya sekedar sharing ya, siapa nanti berguna buat Mbak ke depannya. Gitu. Mungkin hari ini Mbak belum memutuskan untuk ikut ya, tapi paling tidak saya hanya bisa berbagi bagaimana caranya mempersiapkan nih ketika terjadi sesuatu yang kemungkinan yang tidak bisa kita inginkan terjadi dalam kehidupan seperti itu. Mbak, kira-kira. Iya. Ini produk apa ya? Ini saya produk. Saya udah punya asuransi yang lain sih. Udah ada kalau boleh dari tahu asuransi. Ini dapat dari dapat. Jadi apa bedanya? Keunggulannya apa? Ya, jadi program ini adalah untuk menambah artinya uang pertanggungan, Mbak. Untuk menambah uang pertanggungan untuk dana waris. Jadi kalau yang Mbak Emi dapat dari perusahaan itu kira-kira programnya apa? Aja. Kalau dari perusahaan ya asuransi biasa aja sih ya, jam sostek. Jam sostek, ada santunan kematian, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu berapa Mbak kira-kira santunan kematian ada di asuransi yang dari kantor Mbak? Saya kira besarnya kalau nggak salah 80 juta ya. 80 juta. Oke, ya, Mbak. Tapi saya nggak perlu bayar apa-apa lagi soalnya. Itu sudah kantor yang bayarin gitu. Oke. Mbak tadi kan bilang biaya bulan itu 7 juta, betul ya? Iya. Nah, untuk mengantisipasi Mbak kalau misalnya terjadi musibah nih, jadi bagaimana caranya mempersiapkan 7 juta itu biar tetap ada? Nah, kira-kira kalau dengan 80 juta, Mbak, jadi 80 juta, jadi itu hanya cukup untuk setahun. Hanya cukup setahun. Dari biaya hidupnya Mbak sebulannya. Kira-kira bagaimana dengan setelah lewat dari 1 tahun itu, Mbak? Kira-kira bagaimana dengan keluarganya? Saya belum mikirin sampai ke situ ya. Mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa sih sama saya. Oke, Mbak. Yang namanya menurut Mbak apa sesuatu yang pasti di dunia ini, Mbak? Yang pasti itu perubahan. Selalu pasti ya, selalu berubah gitu. Ya, untuk resiko dalam kehidupan, Mbak, sesuatu yang pasti itu apa sih, Mbak? Resiko kehidupan mati, meninggal, itu pasti. Nah, kira-kira pada saat terjadi kepastian itu, gimana? Saya nggak ngerasain apa-apa, keluarga saya sih yang ngerasain. Ya pasti sedih. Gimana, Mbak? Pasti sedih keluarga sedih. Ya. Jadi 3 kehilangan, Mbak ya, pada saat terjadi musibah pada keluarga yang artinya dalam hal ini adalah sebagai pencari nafkah. Ada 3 kehilangan. Kalau misalnya seorang suami ya, yang pastinya suami yang bekerja untuk mencari nafkah kan gitu, Mbak ya. Nah, apabila terjadi risiko kepastian tadi, maka akan terjadi 3 kehilangan ini, Mbak. Yang pertama, anak akan kehilangan figur orang tua. Dalam hal ini adalah bapaknya. Dan yang kedua, istri akan kehilangan suami. Dan yang ketiga, istri dan anak akan kehilangan
penghasilan dari suami, Mbak. Kira-kira gimana menurut Mbak? Sedih ya, cari suami lagi boleh nggak? Boleh Cer- sih Mbak, cari Cari suami lagi aja kali. Cari konglomerat gitu. Suami kaya, jangan suami miskin. Konglomerat makanya dicari. Pak Yudi, Ya, yang benar. Matre banget ini. makanya Pak Yudi nggak ada nih. biasanya Pak Yudi nyemplung. Nah, kira-kira gimana Mbak Emi? Apa masih artinya tetap untuk tidak mempersiapkan seperti itu, Mbak? Karena kan segala sesuatu menurut Mbak ini perlu dipersiapkan apa gimana, Mbak? Ataukah direncanakan sebelumnya atau gimana, Mbak? Iya, perlu. Menurut Mbak Emi? Iya, perlu. Cuman kalau kayak gini saya juga harus perlu persetujuan suami loh. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Karena ini juga memang yang namanya suami istri kan perlu konsultasi terlebih dahulu ya. Tapi Mbak, kalau misalnya nih Mbak cerita sama suami dan kira-kira suami tidak mendukung nih, kira-kira gimana menurut Mbak? Ya saya ngikut suami aja. Berarti kalau misalnya kalau Mbak misalnya menurut artinya ngikut suami, nah sedangkan menurut program ini cocok nggak untuk Mbak sendiri? Artinya perlu nggak? Saya pelajarin dulu ya. Gimana, Mbak? Saya pelajarin dulu aja gimana? Boleh. Nggak sekarang Boleh. gitu. Mbak, kalau misalnya Mbak mau mempelajari terlebih dahulu itu boleh-boleh aja. Tapi kembali Mbak, satu yang kita tidak pernah tahu, yang namanya waktu. Nah, ketika waktu itu ketika yang itu terjadi sebelum kira-kira Mbak untuk memutuskan untuk ikut, kira-kira gimana Mbak? Ada nggak menyesal atau kenapa ya kok saya nggak ambil seperti itu? Kira-kira gimana Mbak? Iya, nasib sih ya namanya ya. Kak, tadi Bu, tadi katanya 5 menit. Udah lebih loh dari 5 menit. Udah lebih 5 menit ya? Ya 5 menit Udah kedua, lebih 5 menit ketiga gitu loh maksudnya. Udah lebih loh dari 5 menit loh. Ya saya kan nggak bilang itu, benar kata Dr. Losen, 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ketiga. Oh, to be continue gitu kan. Marah aja nasabahnya. Sorry ya, ceritanya jadi emak-emak cerewet gitu kan. Jadi emak-emak cerewet gitu loh. Itu yang lebih susah soalnya. Bener Mbak Emi, saya senang nih dengan calon nasabah ini. Karena kalau misalnya ya, dia hanya iya itu kayak nggak ada tantangan gitu loh. Menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Gitu. Iya. Jadi tapi lu keren. Tapi hebat loh, sabar banget kan. Sabar banget. Mungkin kalau saya perlu melatih kesabaran juga. Manusiawi Mbak. Iya. Oke. Awal-awalnya gitu. Sekarang mulai Mbak. Sabar. Itu dah. Jadi penolakan di awal gitu ya. Nanti aja deh ya gitu. Iya. Karena gini, saya sudah mindsetkan diri saya gitu, kalau misalnya nasabah nolak itu ya nggak apa-apa gitu loh. Ya nggak apa-apa, sabar aja. Mungkin satu sisi Tuhan sudah merencanakan yang lebih baik lagi gitu loh. Siapa tahu kalau misalnya nasabah ini ikut, ternyata lagi bulannya udah lapse, cuma juga. Yes, benar. Oke. Ya. Kalau gitu nanti saya kontak lagi aja ya. Saya mau tanya suami dulu ya. Ya, tapi ingat ya Mbak ya, kalau misalnya suami tidak setuju nih, kira-kira gimana menurut Mbak? Nah kan saya tidak sharing sama suaminya Mbak. Dia kan sharing sama Mbak. Jadi kalau Mbak mungkin sudah paham, tapi kalau suami Mbak
belum tentu dia. Nah, jadi boleh kalau misalnya Mbak ada waktu nanti tolong diaturkan jadwal untuk saya bisa ketemu dengan suami Mbak untuk kita sharing bersama lagi, Mbak. Oke, boleh Kira-kira deh gimana? kalau gitu. Ya, next ya, saya aturin jadwal ya. Iya, Ya. baik. Oke, Terima kasih, Mbak Eva. terima kasih. Bye. Bye. Udah sekian ya. Sudah. Role play-nya. Boleh kasih aplaus dulu dong buat mentor kita yang luar biasa, Kakak Wirantini ya, dan yang sudah mau ya untuk ini ya. Diajak partner yaitu Kak Emi. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong. Nah, gimana teman-teman, ada yang mau ini enggak? Ada yang mau nanya enggak? Oh ya, apa namanya, Kak Wirantini nih ada yang nanya nih Kak, dari Kakak Raka. Kakak, misalnya calon nasabah sudah ikut asuransi kesehatan di Prudential, lalu saat kita menawarkan Prucinta, dia menanyakan apa bisa saya stop tanggungan yang sekarang, kemudian berpindah ke Prucinta, karena dia tertarik dengan Prucinta. Ini bagaimana Kak solusinya? Oke, Kakak Raka ya. Jadi Kakak Raka, kalau untuk nasabahnya dia mau istilahnya dia mau berhenti kan nih ya, berhenti untuk mengikuti program yang terbaru dari Prucinta. Oh, bukan. Begitu ya? Sebelumnya dia ikut asuransi kesehatan. Nah, lalu karena dia si Rakani misalnya menawarkan Prucinta, gitu ya, akhirnya dia tertarik dengan Prucinta. Nah, dia menanyakan, boleh nggak saya stop tanggungan yang sekarang, kemudian berpindah ke Prucinta, gitu. Dari yang asuransi kesehatan langsung ke Prucinta gitu, boleh nggak boleh nggak Ya, itu udah seperti itu? Gimana ya, kalau misalnya untuk berpindah ya disarankan kalau misalnya nasabah pindah, stop untuk manfaat yang sekarang kan gitu ya. Halo Kak, boleh berinteraksi, ini maksudnya stop atau dia menambah manfaat Prucinta? Berpindahnya itu bagaimana? Ya. Silakan Kak. Ya. Iya Kak, jadi misalnya kayak sekarang nih nasabah udah punya apa namanya ikut tanggungan asuransi yang bayar setiap bulan untuk asuransi kesehatan itu. Terus dengan adanya Prucinta nih tertarik nih untuk ikut Prucinta, tapi stop di tanggungan yang sekarang, maksudnya yang tanggungan asuransi kesehatan yang sekarang ini di stop aja, tapi tanggungan yang Prucinta itu boleh nggak gitu, tanpa dia membuka Prucinta gitu. Oh, tanpa membuka Kak Wirantini, buka baru maksudnya. Jadi stop yang tanggungan yang sekarang gitu. Dia pindah ke Prucinta itu bolehin nggak pindah kayak gitu. Itu kalau kayak gitu Kak Wirantini. Gimana? Soalnya kan ini kan Prucinta baru, terus kita nawarin ke nasabah yang udah ikut Pruden nih nggak tertarik nih ikut Prucinta gitu. Terus dia bilang soalnya saya udah ikut tanggungan kesehatan, tapi saya bagus sih Prucinta. Kalau misalkan saya mau ikut Prucinta tapi tanggungan yang sekarang saya stop untuk pindah ke Prucinta gimana gitu. Nah, itu gimana Kak jawabnya? Kalau saran saya kan memang nggak bisa itu ya, nggak bisa pindah. Karena ini kan programnya beda, Mbak. Jadi kalau misalnya juga nasabah stop untuk program yang sekarang kan rugi nasabah, Mbak. Oke, iya Kak. Berarti kalaupun dia mau ke Prucinta, dia harus buka baru yang untuk Prucinta ya Kak ya? Berarti nggak bisa stop kemudian narik tanggungan yang sekarang gitu, terus pindah ke Prucinta, berarti nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Kasihan nasabahnya juga kalau stop polisnya yang lama, yang isi kesehatan, hanya untuk ke Prucinta. Jadi kalau Prucinta ini kan hanya untuk menambah uang pertanggungan gitu loh, uang pertanggungan
asuransinya. Hmm. Jadi memang tidak bisa, Mbak, kalau misalnya menutup artinya stop manfaat yang lama untuk pindah ke Prucinta itu nggak bisa. Jadi satu-satunya dia harus buka polis baru Prucinta. Oh, oke. Ya, terima kasih Kak Wiranti. Sama-sama, Kak Raka. Oke, thank you juga Kak Raka ya, makasih. Oke, kita masih punya waktu 15 menit, Kak Wiranti ini. Ada yang mau ditanyain lagi nih? Agent saya mana ya? Nanti kita masuk ke ini ya, Halo, ke Mbak closing Koma statement Sumia. dari ketua kelas kita. Ya, silakan Kak Wiranti. Halo, Mbak Ane. Ini mungkin ada yang mau ditambahkan menurutnya ini. Ya, halo Kak. Koma Sumiati, ada yang mungkin mau ditanyakan seputar Prucinta? Silakan. Hah? Enggak, Mbak. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. dari Kakak Jero Ayu, Kak Ayu Adi, Bagus Nanda, Kak Ari Arta, Raka Rahel, Putu Rifan, Tadi Kakak Koma Sumiati. Tiastara, bagaimana? Ya. Kakak Koma Sumiati nggak masuk dari itu. Yang lain yang tadi saya sebutkan namanya. Sudah bertanya tadi. Namanya ada yang mau bertanya? Boleh nanya, nak? Lagi nih. Oke, kalau gitu. Pak Dokter mau nanya katanya. Udah, Pak Putri, Pak Dokter. thank you banget. Yes, udah jelas, thank you. Oh ya, Kak Dokter Losan. Kak Dokter Losan. Iya, moderatornya bicara sendiri. Oke, Kak Wirantini, menurut kakak, ini yang paling menarik dari Prucinta itu apanya, Kak? Apa yang selling point yang paling, kalau orang denger ini kayaknya dia tertarik itu loh, menurut Kak Wirantini. Oke, terima kasih Kak Dokter. Jadi yang menurut saya yang paling unggul dari program ini adalah dari segi pembayaran preminya, Kak Dokter. Jadi pembayaran preminya mulai dari 10.000 per hari kan, artinya 300.000 per bulan. Jadi hanya dengan 300.000 per bulan sudah bisa mengumpulkan aset lah ibaratnya, aset untuk dana waris untuk keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, pembayarannya singkat, hanya 10 tahun. Kalau dibandingkan dengan program yang sudah ada, unit link itu 20 tahun minimal. Nah, kalau yang di sini kan 10 tahun pembayarannya. Jadi karena sebelumnya juga saya kan penasaran Pak Dokter, Kak Dokter. Jadi asuransi lain kok ada gitu loh, asuransi yang pembayarannya singkat seperti itu. Nah, jadi sudah terjawab sama Prudential dengan hadirnya Prucinta, pembayarannya singkat hanya 10 tahun dan manfaatnya 20 tahun, sama satu ada sharing surplusnya itu. Kadang kan kebanyakan orang nanya, kalau misalnya tidak terjadi risiko apa-apa nih, apa yang nasabahnya dapetin gitu. Nah, jadi di sini kan dia dapat surplus sharing setiap tahunnya kalau tidak terjadi risiko kan seperti itu. Sama preminya juga dia akan balik 100% di jatuh tempo akhir 20 tahun itu. Kalau misalnya tidak terjadi risiko, dia preminya juga balik. Jadi di sini nggak ada kerugiannya buat nasabah gitu loh kalau untuk ikut.
Oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk menciptakan dana warisan yang ratusan juta itu tidak perlu harus dana besar kan itu Kak ya. Jadi dananya murah untuk Ya. bisa menciptakan dana warisan 500 juta atau 1 miliaran kan itu ya. Itu aja selling point-nya ya. Iya. Oh gitu. Iya, iya. Itu yang paling ini ya. Yang paling sama kalau tidak terjadi apa-apa ya nilai tunainya kembali. Kalau misalnya sehat aja tidak ada klaim ya nilai tunai digaransi kembali gitu ya. Ya, ada garansinya itu. Oh. Ya, ya. Berarti selling point yang paling gampang diingat orang itu adalah keunggulannya adalah dengan premi atau alokasi dana yang murah bisa menciptakan dana warisan yang besar gitu Kak ya. Ya, ya Kak Dokter. Oke. Ya, terima kasih Kak Wirantini. Sama-sama Kak Dokter. Terima kasih Kak Wirantini. Oke, baik teman-teman, karena kita juga masuk on time dan kita juga usahakan juga dengan on time ya. Nah, boleh dong kemarin yang jadi ketua kelas adalah Kak Ari Arta ya. Halo Kak Ari Arta, boleh di-unmute dulu suaranya? Ya, halo Kak Ari Arta. Boleh di-unmute dulu suas untuk closing statement-nya pada pagi hari ini ya. Halo. Untuk sesi Prucinta Belum, Pak Ari. ini. Sudah jawab dong Mbak Putri, Pak Arinya. Ya, halo Kak Ari Arta. Ya. Ya, yang mau ditunjuk siapa Kak Ari? Ini siapa ya? Silakan. Yang dekat gambarnya sama saya aja deh, Natalia Andriani. Oke, halo Natalia. Halo. Ya, Natalia. Oh. Sama Bulldog. Natalia, selamat ya, sudah ditunjuk untuk yang memberikan closing statement. Ya, silakan Natalia memberikan closing statement terkait materi kita di sesi kelima ini, yaitu Purta. Silakan, apa yang didapat? Jadi yang Natalia dapatkan dari produk Prucinta ini sangat menarik. Mungkin nanti Natalia mau terus belajar, mungkin jadi salah satu produk yang Natalia favoritkan ya. Jadi Natalia mau belajar terus dan mau praktek juga, mau sharing juga ke yang lainnya yang sayang sama keluarga juga kan. Ini Natalia yang dapat Natalia. Jadi yang Natalia dapat, kita nggak perlu menyiapkan dana warisan besar gitu. Mulai dari yang terkecil aja sudah kita nanti mendapatkan nilai yang besar untuk keluarga. Oke, jadi premi yang hemat itu sudah bisa untuk membuat dana warisan yang optimal gitu ya. Betul. Oke, ada lagi mungkin yang didapat poin sellingnya? Nggak ada. Pembayaran Itu aja ya. Oke. Pembayaran premi. Oke. ya. Itu aja sih. Ya, ini ada yang bunyi geret-geret ini apa ya? Ada yang tahu nggak penyebabnya? Oke. Ya, Natalia. Oke, kayaknya ada gangguan sinyal ya. Teman-teman, kedengeran nggak suaranya Natalia? Dengar tak ngomong ya? Dia memang nggak ngomong. Gitu. Iya, kayaknya akhirnya ya, jadi sempat mengatakan bahwa iurannya yang hemat,
untuk dapat manfaat yang optimal, kemudian cara bayarnya ya, yang 10 tahun, kemudian proteksinya 20 tahun, selanjutnya habis itu ngeblank. Oke. Ya, itu aja. Ya. Itu ada suaranya, Kak. Itu aja ya, Kak ya. Oke, thank you Natalia. Oke. Nah, untuk notulennya, notulen di ya, untuk ringkasan di untuk aja jadi poin penting dari Prucinta ini. Oke, terima kasih. Baik teman-teman ya, tidak terasa ya sudah 9 ya. Oke, di WAG BTB ya. Oke, tidak terasa sudah 9 dan kita mendengar cinta secara lengkap ya dengan poin-poin pentingnya dan juga kita tadi sudah role play ya, luar biasa banget bagaimana cara janji temu ya, cara konsep presentasinya kayak begitu ya. Oke teman-teman, kita jumpa lagi ya besok di jam 7 dengan materi ya yang ke-6. Tunggu sebentar, saya lihat dulu ya. Oke, materi yang ke-6 adalah tentang PCB 88 ya. Kamis 2 Juli ya dengan pemateri yaitu Kakak Komang Sutarmaja ya. Oke, Kakak Komang untuk PCB 88 sudah siap ya materinya ya. Asik. Luar biasa. Thank you. Teman-teman, sebagai closing kelima ini boleh Kakak Pertiwi? Silakan. Ya, tolong ditayangkan ininya Kak Putri, sertifikatnya untuk Kakak Wirantini kita yang luar biasa dahsyat fantastis hari ini telah membagikan materi yang sangat singkat, padat dan memikat ya. Ya, terbukti tadi tim baru kita itu Komang Natal mengatakan ini adalah materi yang sangat luar biasa ya untuk bisa dibagikan kepada orang-orang tersayang yang pastinya sayang dengan keluarganya. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi Prucitra kepada Kakak Kadek Wirantini selaku materi Prucinta. Kita doakan semoga Kakak Kadek Wirantini juga diberkahi berkah berlimpah. Ya, semoga closing Prucintanya tambah banyak ya Kakak Kadek ya. Astungkare ya. Cintanya berlimpah ya. Oke, mari kita ucapkan 3 kali terima kasih Kakak Wirantini ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, semoga tampil lagi ya yang dari sini juga itu cinta kita kepada ya. Ini Om usia Swaha, Om Swaha. Terima kasih. Semoga sekali lagi hari ini diberkati buat semua teman-teman ya. Ya, demikian. Om Swaha. Kembalikan ke Terima kasih. Terima kasih. Pak Yudi baru datang. Oke, tidak lupa juga saya sampaikan ya. Ya, makanya sengaja suaranya paling keras. Udah tadi datang cuma menyimak saja. Karena udah komen. Ya, itu menandakan dia hadir. Artinya. Oke, ini untuk mendapatkan reward ya, itu dipastikan adalah absensi ya teman-teman ya, absensi kehadiran ya. Pastikan teman-teman stay-nya ya Senin sampai Jumat yang jadwalnya sudah diberikan di BTB 21 itu diikuti full ya untuk bisa mendapatkan reward-reward yang luar biasa dari BTB 21 ya, dan pastikan juga teman-teman ya bisa berproduksi dan rekrut ya selama acara BTB 21 ini berlangsung. Oke, thank you teman-teman
Ya, kami mohon maaf jikalau ada kesalahan, silakan di grup BTB, silakan teman-teman chat, silakan ajukan pertanyaan atau mau japri juga ke direct leadernya juga boleh ya. Oke, untuk itu kita jumpa lagi ya di hari besok ya, di Kamis 2 Juli Komang Sutarmaja. Untuk itu, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, Citra, we serve all with love. Prestasi setiap hari. Core value Citra diri positif, tanggung jawab, Saya berjalan. Bye, thank you. I love you. Terima kasih. Sekali lagi Kakak Wirantini. Sampai ketemu besok. Terima kasih Emily. Terima kasih Ria, thank you. Happy, thank you. Ya, Kak malam Pertiwi, semua. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih. Terima kasih Kira, terima kasih Kakak, terima kasih Komang Sumiati, terima kasih Ari Arta, terima kasih grup sudah dibentuk ya Purwoknya. Terloser, terima kasih Rahel, Bu Dewi, terima kasih Jero grup Ayu, Purwok dan sudah dibentuk terima ya? kasih Ayu.